Pengantar dan tujuan. Katekese singkat tentang sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik. Pengantar dan tujuan. Katekese singkat tentang sakramen baptis. Sumber belajar katekese singkat tentang sakramen Ekaristi dirancang agar dapat disampaikan dengan jelas dan singkat dalam waktu yang terbatas, seperti dalam pertemuan kelompok kecil atau sesi pembelajaran singkat. Untuk kali ini, sebelum jauh lebih dalam lagi membahas tentang sakramen Ekaristi dalam agama Katolik, untuk diketahui sangatlah mendalam artinya dan tidak mudah dikatakan saja, tetapi harus dialami umat secara langsung bila ingin memahami arti dan makna sakramen Ekaristi. Apa itu sakramen Ekaristi? Sakramen Ekaristi adalah salah satu dari 7 sakramen Gereja Katolik. Dalam Ekaristi kita merayakan perjamuan terakhir Yesus sebelum penyaliban, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dasar Alkitabiah dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 28. Saat Yesus sedang makan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makna Ekaristi. Syukur. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yang berarti syukur. Ekaristi adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Persembahan dalam Ekaristi, kita mempersembahkan kurban Kristus dan berpartisipasi dalam kurban itu, memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Komuni, menerima tubuh dan darah Kristus sebagai simbol persatuan dengan Tuhan dan sesama umat. Struktur perayaan Ekaristi. Liturgi sabda, pembacaan kitab suci dan homili. Ini adalah bagian di mana kita mendengarkan firman Tuhan dan refleksi iman. Liturgi Ekaristi dimulai dengan doa syukur agung, dilanjutkan dengan konsekrasi di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan akhirnya dengan komuni. Penutup, berkat dan pengiriman umat untuk meneruskan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan untuk menerima Ekaristi. Pemeriksaan batin. Sebelum menerima Ekaristi, penting untuk melakukan pemeriksaan batin dan jika perlu menerima sakramen doa. Kehadiran dengan hati terbuka, menerima Ekaristi dengan penuh kesadaran akan makna dan sakralitasnya, serta dengan semangat syukur dan iman. Pengaruh Ekaristi dalam hidup kita. Penguatan rohani. Ekaristi memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Persatuan dengan sesama. Ekaristi menyatukan kita dengan umat Kristen lain dalam satu tubuh Kristus. Inspirasi untuk hidup Kristen. Setelah menerima Ekaristi, kita dipanggil untuk meneruskan kasih dan ajaran Kristus dalam tindakan sehari-hari. Renungan singkat. Mari kita renungkan sejenak makna Ekaristi dalam hidup kita. Bagaimana perayaan Ekaristi mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana kita dapat lebih menghargai
dan hidup sesuai dengan berkat yang kita terima dalam sakramen Ekaristi. Renungan singkat. Mari kita renungkan sejenak makna Ekaristi dalam hidup kita. Bagaimana perayaan Ekaristi mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana kita dapat lebih menghargai dan hidup sesuai dengan berkat yang kita terima dalam sakramen Ekaristi. Renungan singkat. Mari kita renungkan sejenak makna Ekaristi dalam hidup kita. Bagaimana perayaan Ekaristi mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana kita dapat lebih menghargai dan hidup sesuai dengan berkat yang kita terima